Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang induksi rule dan case-based reasoning. Jadi kita mulai dari case-based reasoning terlebih dahulu. Jadi kalau dengan case-based reasoning, di sini dia adalah pendekatan penyelesaian masalah dengan menekankan pada pengalaman sebelumnya. Nah, metode ini dapat menyelesaikan permasalahan baru dengan memanfaatkan kembali dan melakukan penyesuaian terhadap permasalahan yang memiliki kesamaan dengan yang telah diselesaikan pada permasalahan sebelumnya. Nah, gambar di sini ini adalah algoritma dari case-based reasoning. Ya, dimulai dari kita mendapatkan data kasus baru. Nah, langkah selanjutnya adalah kita retrieve. Jadi di mana kita mencari kesamaan kasus baru dengan kasus yang pernah terjadi, yang dirasa mirip dari gejalanya atau faktanya yang terjadi. Kemudian kita akan menghitung nilai similarity-nya. Nah, untuk menghitung nilai similarity, di sini ada rumus yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita lihat similarity dari problem dan case-nya sama dengan S1. Nah, S1 ini adalah kemiripan dari kasus baru dan kasus lama. Ya, dilihat dari per fakta atau per gejalanya. Nah, untuk similarity ini nilainya hanya 2 ya, teman-teman. Yang itu adalah 1 jika fakta pada kasus baru dan kasus lama itu sama, dan 0 jika fakta pada kasus lama dan kasus baru itu berbeda. Nah, kemudian selanjutnya S1 akan dikalikan dengan W1. Nah, W1 ini adalah weight atau bobot yang diberikan. Nah, untuk bobot ini itu nilainya adalah 0 sampai dengan 1, jadi mungkin 0,8, 0,5, dan seterusnya, dan ditentukan oleh pakar. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk perhitungan similarity. Nah, selanjutnya kita akan melakukan reuse, di mana kita akan menggunakan informasi pada basis pengetahuan dari permasalahan sebelumnya. Jadi kita lihat kira-kira nanti kasusnya mirip adalah kasus A. Nah, kita akan menggunakan informasi tersebut dan kemudian kita merevisi atau revise. Jadi kita meninjau kembali informasi yang kita dapatkan dan misalnya seperti di kasus A lalu memperbaiki solusi yang didapat. Misalnya ternyata kasus A juga bisa disebabkan oleh fakta C, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita sudah dapat hasil perhitungan dan solusinya, jadi bagaimana tingkat kemiripannya, lalu solusi yang ditawarkan untuk data kasus baru. Kemudian yang terakhir adalah retain. Nah, retain ini adalah solusi baru tadi disimpan sebagai basis pengetahuan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari case-based reasoning atau ICBR. Nah, jadi tahapan yang pertama di sini adalah kita akan menuliskan gejala penyakit dari fakta baru ya untuk kasus pada tanaman manggis. Di sini kita berikan kodenya K1. Kemudian kita mencari gejala penyakit dari fakta lama dari kasus penyakit yang lama dengan kode K2. Misalnya di sini adalah contohnya penyakit babi hutan dan tupai. Nah, di sini ada gejala-gejalanya. Ada kulit batang terkelupas, ini data kasus baru ya. Sila kasus baru. Kemudian banyak buah yang jatuh. Nah, kemudian kita akan memberikan bobot pada masing-masing gejala. Nah, di sini adalah bobotnya yang ditentukan oleh pakar tadi ya, yang range-nya adalah dari 0 sampai dengan 1. Nah, untuk yang kasus lama pun juga kita berikan bobotnya atau measure belief. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gejala yang disebabkan oleh penyakit babi hutan dan penyakit tupai.
Nah, kemudian setelah kita tadi mendapatkan fakta kasus baru, kemudian kita juga sudah mencari kasus lamanya, kita akan mulai perhitungan kemiripan kasus. Ya, di sini K1 tadi fakta baru dan K2 itu adalah fakta lama. Nah, tadi kasusnya ada dua penyakit yang mirip dengan kasus baru. Nah, pertama kita mulai dulu dari si babi hutan. Nah, kita lihat di sini ya untuk babi hutan. Tadi rumusnya untuk hitung kemiripan kasus adalah S1 dikali W1 ditambah S2 kali W2 seterusnya hingga Sn kali Wn. Dibagi dengan W1 tambah W2 tambah Wn. Nah, kita lihat dulu pertama untuk yang babi hutan. Kita lihat gejala 1. Gejala di sini adalah kulit batang terkelupas. Nah, kita akan lihat apakah kulit batang terkelupas ini ada pada penyakit babi hutan. Ya, setelah kita lihat ternyata dia ada. Nah, berarti di sini kita tuliskan S1-nya adalah 1. Seperti itu, karena dia ada sama. Nah, kemudian dikalikan dengan bobotnya. Nah, berarti bobotnya adalah yang kulit batang terkelupas yaitu 0,8. Nah, kemudian gejala yang kedua, terdapat bekas luka gigitan. Nah, kita lihat pada babi hutan apakah ada atau tidak. Ternyata tidak ada. Maka di sini kita berarti tidak ada, sehingga nilainya adalah 0. Dikalikan dengan weight-nya, ya weight-nya adalah yang 0,8 kali 0,8 ditambah gejala ketiga. Banyak buah yang jatuh atau rontok ke permukaan tanah. Nah, kita lihat kembali apakah ada di sini gejalanya pada babi hutan. Ternyata tidak ada. Nah, berarti kalau tidak ada, di sini nilainya adalah 0. Lalu kita masukkan weight-nya. Sini adalah 0,5. Nah, berarti tinggal kita hitung 0,8 dibagi 2,1 hasilnya adalah 0,38. Seperti itu. Nah, itu tadi babi hutan. Selanjutnya kita akan cari untuk yang tupai. Nah, kita lihat dulu dari yang pertama. Tadi gejala satunya adalah kulit batang terkelupas. Kita lihat pada tupai tidak ada. Berarti di sini tidak ada yang sama. Berarti untuk S1-nya adalah 0. Dikalikan dengan 0,8. Ya, di sini 0,8. Ditambahkan dengan gejala kedua, terdapat bekas luka gigitan. Nah, ternyata di sini ada. Jadi dia sama. Nah, di sini berarti kita tuliskan karena dia sama, kita tulis itu 1. Dikalikan dengan 0,8 bobotnya. Kemudian untuk gejala yang ketiga, banyak buah yang jatuh atau rontok ke permukaan tanah. Nah, di sini kita lihat di tupai ada juga ya di sini. Nah, berarti dia sama. Berarti kalau sama nilainya adalah 1. Kita kalikan bobotnya 0,5. Nah, kemudian dibagi dengan total bobot ya 0,8 tambah 0,8 tambah 0,5. Hasilnya adalah 0,62. Nah, kemudian kita lihat dari hasil hitungan ini, kita ambil nilai yang terbesar. Nah, kalau kita lihat nilai yang terbesar, berarti yang bisa kita dapatkan adalah 0,62. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa gejala penyakit baru pada tanaman manggis ini mirip dengan gejala penyakit pada kasus lama, yaitu pada hama tupai dengan kemiripan di sini dikalikan dengan 100%, ya, dikalikan dengan 100%, jadinya adalah 62%. Seperti itu. Jadi tingkat kemiripannya adalah 62%. Nah, kemudian kita akan menyimpan informasi baru tadi. Kita masukkan gejala barunya, yaitu tadi kulit batang terkelupas.
ke dalam knowledge base dari penyakit hama tupai. Nah, ini tadi adalah case-based reasoning. Selanjutnya kita masuk ke induksi rule atau ID3. Nah, ID3 ini adalah algoritma inti dalam metode klasifikasi decision tree. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah mengambil penambangan data, mungkin sudah tidak asing dengan induksi rule untuk pembuatan dari decision tree, ya. Jadi di sini cara kerjanya dia membentuk top down dengan greedy search melalui tracking pencarian cabang tanpa melalui ruang pencarian tabang tanpa black tracking. Nah, di sini ID3 menggunakan entropi dan information gain untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam decision tree. Ini adalah algoritmanya. Ya, pertama kita akan melakukan akuisisi, kemudian membuat tabel frekuensi dari masing-masing atributnya, menghitung entropi targetnya, menghitung entropi variabel gejala di sini atau variabel dua atribut, kemudian menghitung information gain variabel gejalanya, kemudian kita lihat information gain terbesar di sini akan menjadi root-nya. Sementara jika dia tidak terbesar, maka dia akan menjadi 0. Nah, kita akan cek lagi nih. Kalau sudah menjadi 0, kita lihat lagi. Entropinya sama dengan 0 bukan? Kalau entropinya 0, berarti dia sudah menjadi leaf. Atau jika dia homogen, nilainya hanya 1, maka dia terpilih menjadi leaf. Sedangkan jika tidak, kita akan looping lagi sampai klasifikasinya kita dapatkan. Seperti itu. Ini untuk ID3. Nah, ini adalah entropi satu atribut atau untuk mencari entropi target. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Entropi sama dengan sigma, berarti total penjumlahan dari min PSI log 2 P1. Nah, di sini kita lihat misalnya contohnya bermain golf ada dua nilai. Ya, di sini dia ada dua nilai, ada yes dan ada no. Dengan frekuensi nilainya ada yes-nya 9, no-nya ada 5. Nah, berarti kita akan menghitung entropi bermain golf. Nah, P di sini sebelumnya, P di sini ini adalah peluang dari terjadinya si kemunculan nilai yes-nya atau no-nya. Nah, pertama kita lihat dulu entropi dari bermain golf. Tadi karena di sini frekuensinya adalah 5 dan 9, berarti di sini entropi 5,9. Nah, kita cari peluangnya antara yes dan no. Nah, di sini kita lihat peluangnya adalah 5/14, jadi frekuensi no dibagi frekuensi total, 9/14. Ya, hasilnya adalah 0,36 dan 0,64. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya di sini adalah minus 0,36 log 2 0,36 dikurangi ya karena plus ketemu minus jadi minus 0,64 log 2 0,64. Hasilnya adalah 0,9. Seperti itu. Ya, jadi pertama yang kita lihat adalah frekuensi dari nilainya, lalu kita jadikan peluangnya ya. Di sini berarti peluang adalah frekuensi dari variabel atau nilai dibagi dengan frekuensi total. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi
kepada entropi dua atribut. Ya, di sini berarti adalah entropi variabel terhadap target. Sini adalah peluang dari C. C ini bisa nilainya dari variabel atau atribut. Dikalikan dengan entropinya, si nilainya. Oke. Nah, jadi kita akan coba. Di sini ada contohnya, ada atribut pandangan. Nilainya ada cerah, ada mendung, dan ada hujan. Nah, ini frekuensi cerah. Ya. Frekuensi cerah ada 3 yes dan 2 no. Totalnya adalah, di sini totalnya adalah 5. Kemudian mendung. Untuk mendung di sini dia ada 4 yes dan 0 no. Di sini berarti totalnya ada 4 nilai. 4 nilai mendung. Kemudian untuk hujan ada 2 yes dan 3 no. Berarti di sini ada 5 total nilai hujan. Nah, kita akan menghitung entropinya. Entropi bermain golf pada pandangan. Nah, pertama kita lihat peluang dari cerah terlebih dahulu. Tadi peluang adalah sama dengan frekuensi, berarti kemunculan cerah dibagi dengan frekuensi total. Berarti di sini adalah 5/14. Kemudian entropinya. Nah, entropi di sini adalah, kita lihat entropi cerah ya. Perlu diingat yang kita lihat ada entropi cerah. Jadi yang kita gunakan adalah frekuensi yes pada cerah dan frekuensi no pada cerah. Ya, jadi 3 dan 2 ditambah peluang mendung. Sini peluang mendung, kita lihat berarti kita pakai 4 dan dikalikan entropinya adalah 4,0. Kemudian peluang hujan, ya berarti totalnya 5/14. Dikalikan dengan entropinya yaitu 2 dan 3. Seperti itu. Nah, kita kemudian kita cari si entropi ini masing-masing ya. Entropi 23, entropi 4, dan entropi 23. Nah, berarti caranya tadi adalah kita masukkan. Berarti untuk entropi 32, berarti di sini sama dengan minus 0,6. Ya, karena 3/5 ya, itu adalah 0,6 log 2 0,6. Ini sorry karena saya nggak ada kuadrat dan teman-temannya, jadi kita langsung saja 0,6 minus berarti 0,2 log 0,2. Seperti itu. Dan di sini hasilnya adalah 0,971. Begitu juga dengan yang mendung dan hujan. Nah, hasilnya sini adalah 0,693. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita akan mencari information gain. Apa sih information gain itu? Nah, information gain ini adalah nilai yang diperoleh dari penurunan nilai entropi setelah dataset dibagi menjadi sebuah atribut. Nah, jadi kita membangun decision tree ini adalah bagaimana kita menghasilkan information gain paling tinggi. Jadi information gain tertinggi akan menjadi root dan kita akan mencari leaf dengan nilai yang paling homogen. Seperti itu. Nah, untuk rumus dari information gain di sini adalah entropi dari target dikurangi entropi target variabel terhadap targetnya ya. Jadi untuk information gain akan kita cari pada setiap dan masing-masing variabel. Oke. Nah, jadi kita akan coba untuk penyelesaian tadi dengan si pandangan. Kita cari information gain ya.
Jadi rumusnya adalah entropi dari bermain golf dikurangi dengan entropi golf, dan di sini adalah sorry, ini bukan mendung ya, tapi di sini adalah pandangan. Oke. Nah, di sini bermain golf, pandangan sama 0,694 dikurangi 0,69, hasilnya adalah 0,247. Nah, ini adalah untuk information gain. Nah, kita akan coba untuk membangun decision tree. Nah, ini di sini kita akuisisi pengetahuan dulu. Jadi di sini ada identifikasi atribut atau fakta yang mempengaruhi keputusan untuk bermain golf. Kemudian kita akan mengidentifikasi nilai dari setiap atributnya. Ya, ini adalah data yang diperoleh, ya bisa dilihat teman-teman, ada atribut. Di sini adalah Ini ada atribut atau fakta atau variabel. Lalu di sini adalah nilainya. Oke. Ya, di sini berarti ada atribut pandangan, temperatur, kelembaban, dan berangin. Nah, langkah pertama, kita akan menghitung entropi targetnya terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan menghitung entropi targetnya. Pertama kita lihat untuk yang bermain golf, berarti kita lihat di sini ada 14 data. Ya, di sini kita lihat ada 5-nya, ada tidaknya 5, iyanya ada 9. Nah, ini kita cari untuk entropinya ya dengan rumus yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Dan hasilnya adalah 0,94. Nah, setelah kita mencari entropi, kita akan menghitung setiap split dan information gain-nya. Ya, jadi kita akan mulai menghitung per variabelnya. Nah, kita lihat di variabel pandangan, ya, variabel pertama ini adalah pandangan. Dia punya nilai cerah, mendung, dan hujan. Nah, kita cari nih, sama ya seperti tadi ya, rumusnya dan hasilnya 0,693, lalu information gain-nya adalah 0,247. Begitu juga untuk yang temperatur. Temperatur ada 3 nilai. Ada panas, ada ringan, dan ada dingin. Kita cari untuk entropinya. Di sini ada peluang panas dikali entropi panas, tambah peluang ringan dikali entropi ringan, dan peluang dingin dikali entropi dingin. Hasilnya adalah 0,911 dan information gain-nya adalah 0,092. Selanjutnya di sini ada kelembaban. Nah, untuk kelembaban, dia hanya punya 2 nilai, yaitu ada tinggi dan normal. Ya, di sini kita langsung masukkan peluang tinggi dikali entropi tinggi, ditambah peluang normal kali entropi normal. Hasilnya adalah 0,788. Information gain-nya adalah 0,152. Nah, yang terakhir adalah berangin. Dia juga punya 2 nilai, ya dan tidak. Berarti kita cari juga untuk entropinya adalah 0,892. Dan information gain-nya adalah 0,048. Nah, kita sudah menemukan semua nih information gain-nya. Kita akan cari yang paling maksimum nilainya. Nah, yang paling maksimum nilainya adalah pandangan dengan nilai 0,247. Oleh karena itu, pandangan menjadi root-nya. Nah, si pandangan tadi dia punya 3 nilai.
ada hujan, ada mendung, dan ada cerah. Nah, kemudian kita akan mencari cabang dari tiap nilai ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu pada mendung dan pada nilainya tadi. Kita lihat di nilai pada mendung, ya di sini. Dia punya yes-nya 4 dan no-nya 0. Nah, kita lihat di sini dia homogen, ya, atau nilainya dia hanya punya satu nilai nih, yaitu mendung yes. Dan juga dia entropinya nilainya adalah 0. Jadi kalau misalnya salah satu nilainya 0, kemungkinan besar entropinya adalah 0. Nah, maka itu mendung sudah memiliki lift. Lift-nya yaitu yes. Gitu. Berarti kita udah nggak usah nih kita cari si mendung nih. Dia sudah selesai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cari cabang hujan. Kita cari cabang hujan terlebih dahulu. Nah, kalau kita cari cabang hujan, berarti kita hanya akan menggunakan data yang memiliki nilai hujan saja. Nah, seperti ini. Jadi, kita hanya menggunakan data yang memiliki nilai hujan. Nah, kita lihat di sini hujan ada 5 nilai. Seperti itu. Hujan ada 5 nilai. Nah, berarti kita akan menghitung lagi, ya looping lagi kita menghitung targetnya. Seperti itu. Entropi target, tapi dengan menggunakan data yang baru, yaitu data yang hanya memiliki nilai hujan. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 yes dan 2 ya. Nah, berarti di sini entropi 3,2, di sini 3/5 karena totalnya ada 5, dan 2/5, jadi 0,6 dan 0,4. Dimasukkan ke rumusnya tadi, hasilnya adalah 0,971. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan cari bermain golf entropi dari masing-masing variabel. Pertama kita mulai dari temperatur. Nah, temperatur di sini ada 3, panas, ringan, dan dingin, dan di sini ada ada nilainya yang baru, frekuensi nilainya. Nah, kita masukkan dengan data yang baru ya. Hasilnya adalah 0,4 dan gennya adalah 0,571. Nah, kemudian untuk kelembaban, di sini ada 2 nilai, tinggi normal, kita masukkan dengan nilai yang baru ya. Hasilnya ada 0 dan 0,971. Nah, selanjutnya untuk berangin juga sama, nilainya ada 2. Kita masukkan ke rumusnya, hasilnya ada 0,16 dan gennya adalah 0,855. Nah, karena tadi kita sudah mencari information gennya, kita lihat lagi. Yang paling besar. Ya, yang paling besar, oh ternyata ada pada 0,971, yaitu kelembaban. Nah, oleh karena itu, kelembaban kita menjadi cabang dari hujan. Nah, tadi si kelembaban punya 2 nilai, yaitu tinggi dan normal. Nah, kita lihat lagi nih, kembali ke kelembaban. Kita lihat tadi kelembaban, ya. Nah, di sini kita lihat nilainya kelembaban. Ya, kita lihat nilai yang baru ya, bukan nilai yang lama. Ya, jadi kita lihat nilai yang dengan data baru dengan yang ada nilainya hujan. Nah, kita lihat kelembaban untuk tinggi, dia sudah homogen. Kita lihat pada entropinya juga tinggi, nilainya adalah 0. Nah, begitu juga untuk normal. Di sini dia nilainya adalah homogen dan entropinya juga 0. Nah, maka masing-masing cabang dari kelembaban
dia sudah dapat menghasilkan lift. Seperti itu. Nah, jadi dia sudah bisa menghasilkan lift. Kita lihat lagi. Nah, di sini berarti untuk cabang tinggi sudah memiliki lift. No. Sedangkan untuk cabang normal, dia adalah yes. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk cerah. Nah, berarti kalau kita akan melakukan hal yang sama untuk cerah, kita hanya akan menggunakan data yang memiliki cerah saja. Nah, berarti datanya di sini kita lihat yang memiliki nilai cerah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hanya data ini saja yang kita pakai ya. Jadi ada 5 data totalnya, 5 set data totalnya. Jadi kita bisa gunakan ini ya untuk mendapatkan cerah. Oke. Nah, kalau di sini setelah kita hitung untuk cerah adalah berangin dengan memiliki cabang true dan false ya atau tidak, dan juga sudah menemukan lift yaitu no dan yes. Seperti itu.